Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati atau Ajaraham. Di sore ini menjelang sore ya, siang menjelang sore, berikan sebuah cerita sekelumit tentang kondisi dunia yang ada. Dunia yang terdiri dari 204 negara yang terdaftar dalam PBB, sekaligus hampir 31 miliar penduduk dunia ini. Itu sudah menjadi catatan khusus buat alam ketika verifikasi kehidupan yang ada. Kembali ketika saya merenung sejenak, ruh-ruh yang meninggal dunia itu seperti ruhnya Khalifah bin Ayad, ruhnya kemarin saya baru didatangi ruh arwahnya Fahmi Idris kemarin. Kadang saya akan masukkan ruh-ruh itu dengan pengujian kepada ketika dulu dia seperti contoh ya, kalau Khalifah Syekh Khalifah bin Ayad itu kan ruhnya pemimpin Dubai yang konon kaya raya. Nah, ruhnya ini masih melekat di cahaya saya. Sudah sewajarnya kadang ruh itu mau tak ambil, tak lemparkan ke orang-orang hamil yang kondisinya tidak memiliki materi yang berlebihan. Bagaimana rasanya? Sehingga makanya saya sarankan buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat, buat kawan-kawan. Begitu juga ruhnya Fahmi Idris yang notabene ekonomi menengah ke atas, karena mungkin dia lupa semua itu, bahwa ruh itu akan dilepaskan dengan jasadnya. Ketika sudah terlepas ruh dengan jasadnya, maka yang terjadi adalah raganya dimakamkan atau dibakar atau ditenggelamkan di air atau lain sebagainya. Nah, ketika ruh ini tidak akan kemana-mana, saya tahu pasti kembali ke cahaya saya. Saya bukan Allah, saya bukan Muhammad, saya bukan Tuhan. Tapi itu saya rasakan begitu. Makanya ketika di Madura saya dipanggil Allah, saya bilang, kamu jangan panggil saya Allah. Saya bukan Allah, saya Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Ini pengalaman yang saya alami, sahabat-sahabat. Makanya kita itu harus murni. Makanya saya melihat fenomena alam yang sebagian itu adalah pasukan saya. Saya cuma ingatkan buat konglomerat di seluruh dunia dan pejabat yang ada di dunia ini untuk mencintai fakir miskin, yatim piatu, janda-janda orang yang tak punya. Dan saya tekankan buat para camat, lurah, pimpinan yang ada di NKRI, negara kerajaan Rakyat Indonesia, Asia dan seluruh dunia. Jangan terlalu mencintai harta berlebihan, karena ketika ruh dan jasad Anda terpisah, saya suruh bawa ruh Anda tidak mampu, maka saya masukkan ruh-ruh Anda semua ke ruh binatang biar merasakan. Dan saya mampu, bisa itu. Saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Cuma hampir saya praktekkan itu. Ini pengalaman spiritual, sahabat-sahabat. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tolong disebarkan video ini. Saya tidak mengklaim diri sebagai Tuhan atau Allah. Enggak. Saya bukan Tuhan dan bukan Allah. Tapi kenyataan, roh-roh dan arwah-arwah, wali-wali, syekh orang alim, konglomerat pejabat hampir menemui saya. Dan pada saat sudah terlepas, apa?
cuma air mata, ruhnya menangis semuanya. Percuma, saya katakan. Kenapa Anda tatkala Anda hidup di dunia dengan masih mempunyai fasilitas, Anda lupa bahwa suatu saat ruh Anda terpisah dengan jasad, dengan sukma Anda. Itu sahabat-sahabat, coba kita merenung sejenak. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, orang salah menafsirkan bahwa dunia itu seakan-akan dia miliki, dia kuasai, baik dari banker, konglomerat internasional, konglomerat dunia. Ingat, sekali lagi ingat, bahwa ketika ruh dan jasad Anda terpisah dengan nyawa, maka tidak akan berarti apa-apa segala sesuatu yang ada di dunia. Karena Anda melihat sebuah alam yang kosong. Tidak ada bangunan gedung, tidak ada makanan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, Anda bisa tidur nyenyak di pusaran bumi dengan rumah yang sangat megah. Bukan dilihat lahirianya, tapi batiniannya. Sebuah contoh, ketika ada orang itu biasa meninggal dunia, saya lihat kuburnya kan cuma 1 meter kali 1 meter. Dia tinggal di satu tempat yang nyaman, tentram seperti yang rumah dia tinggal. Tapi saya lihat seorang ulama besar meninggal dengan makamnya yang disanjung-sanjung dan sebagainya, dihormati. Begitu saya lihat di alam kebatinan saya, rumahnya bagikan dinding bambu reok, banyak sampahnya. Ini yang terjadi sobat-sobat. Makanya saya sampaikan sebagai ungkapan, sebagai catatan, sebagai sebagai renungan yang Anda lihat dengan gemerlapan, gedung bermegah-megahan, itu kalau sudah di alam ruh, tidak ada apa-apanya, mungkin sebuah bangunan reok dan gubuk. Bentuk jaga masjid yang megah dan sebagainya. Begitu di alam ruh dan alam arwah, itu bagikan rumah reok, sahabat-sahabat. Rumah kecil dinding bambu. Saya katakan, saya melihat Istiqlal, saya melihat masjid-masjid di Indonesia begitu. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat dan saudara-saudara, khususnya pimpinan negara dan konglomerat yang ada di Indonesia, jangan Anda kira itu ibadah, ternyata itu bukan ibadah. Tapi jiwa kemanusiaan Anda yang saya butuhkan. Berikan harta sebagian Anda kepada fakir, miskin, dan orang-orang terlantar. Bukan pada masjid, bukan pada musola, bukan pada gereja. Tidak ada fungsinya. Tapi ketika Anda memberi makan atau memberi uang terhadap rakyat, terhadap masyarakat yang tidak mampu memilikinya, itu akan menjadi satu bangunan rumah Anda setelah Anda berpisah dan ruh dengan jasad Anda. Itu yang saya lihat. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya tidak butuh Anda percaya, tidak Anda butuh benarkan. Tapi itu kenyataan yang saya lihat di alam arwah dan alam ruh, sahabat-sahabat. Sehingga kembali, man amilan solihan fali nafsihi wa man as'a faliha summa ila rabbikum turja'un. Mengenai ibadah itu personil seseorang. Ada ibadah tentang hartanya, ada ibadah dengan pemikirannya, ada ibadah dengan ritual wiridnya, ada ibadah dengan dengan kepandaiannya dan teknologinya, ada ibadah dengan wilayah tanah dan sebagainya, materinya. Itu menyangkut ibadah. Ya oke, kita dengar yang satu ini ya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau
Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya. Sudah waktunya negara Indonesia menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI berarti Negara Kerajaan Rakyat Indonesia dengan Maharajanya Gus Harlejen atau Satrio Piningit Sejati atau Nanang Haryadi untuk kita umumkan pada dunia mulai sekarang, juga kita kukuhkan beliaulah Maharajanya.